Saya bersama rekan saya yaitu Perkenalkan, nama saya Siti Fatima. Saya adalah guru kelas 4 SDN Tatah Masjid 2. ya, maaf ya Ibu, Ya. kita pada hari ini akan melakukan percakapan observasi di mana percakapan ini adalah tujuannya untuk memenuhi tugas saya pada aksi nyata modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Siti Fatima. Ya. Apa kabar hari ini? Ya, alhamdulillah pada hari ini hari yang sangat baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Sebelumnya saya minta waktu sebentar untuk melakukan percakapan praobservasi di mana nanti kita akan melakukan supervisi akademik yang tujuannya adalah untuk mengevaluasi proses kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Iya. Jadi Ibu Fatima, izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran pada KBM yang akan Ibu lakukan? Iya. Untuk tujuan KBM yang akan saya lakukan, karena pada hari ini saya memasuki modul 1 dalam pembahasan IPAS dan pengetahuan alam sosial. Pada hari besok, mungkin besok ya Bu ya. Besok saya akan membahas masalah tumbuhan dan bagian-bagiannya, yang mana tujuannya adalah yang pertama siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan. Terus siswa mampu memahami fungsi dan dari masing-masing bagian tumbuhan, serta peserta didik atau siswa mampu mengaitkan fungsi bagian tumbuhan dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh, berkembang, mempertahankan diri serta berkembang biak. Itu tujuannya itu. Jadi tujuan dari pembelajaran Ibu yang akan dilaksanakan adalah yang pertama tadi siswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan, kemudian fungsinya juga dapat mengaitkan fungsinya tersebut. Iya. Kemudian pertanyaan yang kedua Bu, bagaimana area pengembangan yang ingin dicapai pada pembelajaran ini? Iya. Area yang ingin saya kembangkan tentunya tidak terlepas dari dimensi profil Pancasila, yaitu yang pertama bernalar kritis, mandiri, kreatif, serta gotong royong yang akan saya kembangkan. Jadi area pengembangan yang hendak dicapai adalah yang semua tercantum pada profil pelajar Pancasila. Iya. Baik, selanjutnya kira-kira apa nih strategi yang sudah Ibu siapkan dalam pembelajaran nanti? Ya. Untuk pembelajaran kali ini saya mempersiapkan strategi pembelajaran berpresensi. Terus saya juga akan membawa anak ke luar untuk melihat keadaan langsung melihat tumbuhan itu bagaimana dan apa fungsinya, dan kita melihat bagian-bagian yang lain dengan metode project based learning atau PBL ya. Jadi strateginya ada dua ya. Ada dua. Yang pertama tadi yaitu dengan cara metode pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang kedua adalah dengan metode problem based learning atau PBL ya. Jadi anak nanti dibawa langsung ke lapangan. Baik sekali. Ya, sekarang kita lanjut Bu. Nah, kira-kira media pembelajaran seperti apa yang akan Ibu berikan kepada murid di kelas nanti? Media yang saya siapkan, yang pertama tentunya buku lembar kerja anak, terus buku paket dari Erlangga, terus juga saya akan menggunakan LCD untuk memperlihatkan video tumbuhan atau bagian-bagian tumbuhan. Jadi ada 3 yang saya gunakan nanti. Jadi media yang digunakan nanti adalah buku lembar kerja siswa atau LKS, kemudian buku paket ya, kemudian terus tadi yang ketiga ada LCD di mana nanti Ibu akan menayangkan video pembelajaran tentang bagian-bagian tumbuhan. Bagus sekali. Kemudian kita lanjut ya Bu. Nah, setelah kita berbincang tadi dari percakapan ini, apa yang sudah Ibu dapat? Tentunya saya akan lebih mempersiapkan diri untuk besok pastinya dengan segala kesiapan dari anak juga. Ya, berarti Ibu sudah mempersiapkan semuanya ya, baik dari media, strategi maupun rencana pembelajaran yang akan Ibu pakai nanti. Iya, benar sekali. Nah, kira-kira kapan Bu kita bisa melaksanakan pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Oh iya,
rencananya besok Ibu saya akan melaksanakan pembelajaran tersebut. Iya, baik. Saya tunggu besok ya Bu. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan. Iya. Baik, Ibu Siti Fatimah, terima kasih atas Iya, sama-sama, partisipasinya Ibu. pada hari ini di percakapan observasi. Selanjutnya nanti kita akan berjumpa lagi pada saat observasi. Iya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah percakapan observasi yang sudah saya lakukan. Bertemu lagi di kegiatan observasi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pada hari ini kita bertemu lagi di kelas ini untuk belajar bersama. Hari ini pelajaran kita apa ya? IPAS, ya. IPAS untuk melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Untuk kehadiran ini siapa yang ada? Coba Ibu absen. Siapa hari ini yang tidak hadir? Asad, Asad. Bilqis, Asad dan Bilqis. Kemana Asad dan Bilqis? Ada yang tahu? Tidak tahu, tidak ada beri kabar. Nah, harusnya kan chat Ibu untuk memberi kabar kenapa hari ini tidak bisa masuk. Lah, nah kalau begini kan tidak bisa Ibu. Kenapa? Ada apa? Kenapa tidak masuk? Nah, untuk lain kali kalau tidak bisa masuk, maka berilah kabar paling tidak kepada temannya. Hari ini kita pelajaran IPAS tentang tumbuhan, bagian-bagian tumbuhan. Nah, kalau bagian-bagian tumbuhan tentunya di halaman sekolah ataupun di halaman rumah tentunya ada tumbuhan yang baik ditanam ataupun yang tumbuh sendiri. Nah, coba apa aja tumbuhan yang ada di halamanmu? Mona, apa aja yang ada di halaman Mona? Masa kadada? yang itu sudah ditabrak. Sudah ditabang? Oh, apalagi selain nyiur? Di belakang rumah ada. Apa di belakang rumah? Tomat, Tomat, bukan rumbia, rumbia, tomat, apalagi? lombok, Lombok. Iya, rumbia banyak lah yang sekarang kalau opal apa yang ada di halaman opal? ipalam, Empalam. Ya. Kalau abija apa yang di halaman abija? Ada bunga. Sebenarnya apa tumbuhan itu apa sih? Tumbuhan siapa yang bisa memberi pengertian pada itu? Tumbuhan itu apa? Coba Hakim. Apa tumbuhan itu? sebagai oksigen. Tumbuhan sebagai sumber oksigen. Ada lagi? Apa lagi tumbuhan? Ramdhani, apa kira-kira tumbuhan itu? Kita kan sudah melihat tuh. Oh, aduh, ada tumbuhan. Sebenarnya apa tumbuhan itu? Iya, untuk oksigen, untuk membantu pernapasan manusia. Apalagi tumbuhan itu sebenarnya apa? Tumbuhan itu sebenarnya makhluk hidup apa tidak? Makhluk hidup. Karena tumbuhan itu ada yang beranak, ada tumbuhan yang beranak. Tidak. Oh, ada. Ya, ada pertumbuhan yang berkembang biak, ada dengan anaknya yaitu apa yang bisa beranak tumbuh itu apa? Pisang ada anaknya. Kalau yang empalam tadi dengan apa tumbuhnya? Dengan apa? Ditanamnya boleh ditanam dengan berupa dengan stek atau dengan apa? Ya, biji. Iya, dengan biji. Nah, supaya semangat kita tepuk semangat dulu. Bina kasih semangat nih. Tepuk semangat. Jadi kita harus selalu semangat dalam beraktivitas. Sekarang kita akan keluar untuk mengidentifikasi apakah itu tumbuhan, baik berupa tumbuhan yang
yang kecil-kecil atau bisa juga yang besar-besar. Ya, silakan anak ibu untuk siap-siap keluar untuk kita sama-sama mengidentifikasi tumbuhan yang ada di luar. Ya, silakan. Ayo, ayo kayu. Kita di sini aja, di sini aja, di sini aja. Jauh. Di sini aja. Nah, ini ada tumbuhan. Nah, oh, kemudian ini ada tumbuhan. Siapa yang tahu nih tumbuhan apa? Tumbuhan tomat. Tomat digunakan untuk apa? Masak. Untuk masak, ya buahnya untuk masak. Sekarang kita lihat bagian-bagian yang ada di tumbuhan tomat. Siapa yang bisa menjelaskan? Ada apa aja di dalam tomat tuh? Di tumbuhan tomat tuh ada apa aja? Bijinya. Yang ada yang langsung kita lihat. Bunga. Ini bunganya warna apa? Kuning. Terus ada apa? Daun. Sama lah daunnya sama yang ini dengan yang ini. Sama lah? Tidak, berbeda. Apalagi yang ada di dalam? Akar. Apalagi? Batang. Ya, ini batangnya. Terus apa lagi? Buah. Ini buahnya. Ini buahnya bagaimana nih buahnya nih? Siapa yang beri penjelasan? Lonjong. Apa? Bagaimana buah nih? Ada? Hah? Ada yang bulat. Ada yang bulat, ada yang lonjong. Ini warnanya apa nih? Ada warnanya apa nih? Hijau. Kira-kira tomatnya sudah masuk apa belum? Belum. Kalau masuk biasanya warnanya apa? Abang atau merah. Iya. Nah, setelah itu ada tumbuhan apa namanya nih? Bunga. Nah, ini besar, ini kecil. Ini tumbuhan bunga. Apa warna bunganya tuh? Pink. Ungu. Terus daunnya bagaimana? Bedanya dengan si tomat? Daunnya halus. Nah, daunnya, ya ini ganal, itu halus. Nah, sekarang ada lagi warna ini. Nih. Ini tadi warna bunganya ada kuning, ada ungu. Itu ada tumbuhan apa itu? Bu, apa itu? Bunga, apa warna bunganya tuh? Pink. Ternyata bunganya juga berbeda-beda. Nah, sekarang ini ada bunga nih, ini apa nih? Nah, ini beda, sama apa berbeda dengan yang ini? Berbeda. Nah, berbeda. Jadi ini tadi tumbuhan tomat warnanya kuning, ini bunga, terus lagi itu ada bunga tapi bunganya yang itu ada tidak anunya apa tuh? Buahnya ada nggak? Buahnya kita coba lihat. Nah, ini adalah bunga. Nah, apa aja? Coba sebutkan. Bagian-bagiannya ada apa aja? Daun, bunga, terus kelopak. Oh, ada kelopak. Ya, ada kelopaknya, jangan lupa. Jadi di dalam sini ternyata ada akarnya. Terus akarnya itu tumbuh, lalu tumbuh jadi batang, jadi daun. Nah, sekarang yang ini apa namanya nih? Antara batang dengan tumbuhan ini yang di atasnya apa ini? Apa? Cikang. Ya, cikang, jersey Rehan. Cikang atau cabang. Jadi di batang ini akan tumbuh lagi menjadi banyak dan menjadi ranting atau cikang. Cabang, ranting atau kalau cabang dengan ranting itu beda. Jadi di sini kita lihat. Nih, nah di sini ada batang, ada cabang dan ini ranting. Jadi ranting itu yang lebih kecil. Nah, ini sudah ada tumbuhan tomat. Nah, sekarang kita masuk lagi ke dalam kelas untuk melihat video yang akan kita putar. Silakan duduk. Ya, untuk selanjutnya kita sudah menyaksikan sendiri secara langsung tumbuhan yang ada di luar atau yang ada di luar kelas secara langsung. Ada tumbuhan apa aja tadi? Bunga. Tomat. Iya, ada apa lagi? Bunga Cucur bebek. Iya. Nah, kalau dilihat sekilas tadi, kalau perbedaan daunnya samakah apa berbeda? Berbeda. Iya. Kalau bunganya sama apa berbeda? Berbeda. Kalau
berbeda. Sekarang kita akan menyaksikan video lagi untuk memantapkan pengetahuan kita secara langsung tadi. Jadi kita lihat lagi di videonya. Nah, perhatikan video berikut. Ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat segar untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena kemakan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita manusia memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali menjadi tumbuhan yang baik. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you. Iya. Sekarang sudah tadi kita menyaksikan video pembelajaran tentang bagian-bagian tumbuhan. Nah, sekarang kita akan berdiskusi. Itu tadi ada pohon.
Pohon apa kira-kira tadi? Mangga. Pohon mangga atau jersey opal tadi yang empalam. Iya lah Pak. Nah, empalam itu jernya tadi ada, misalnya empalamnya, ada apa aja di empalam tuh? Bijinya di dalamnya, terus ada lagi. Yang kita makan itu apanya? Dagingnya. Daging buahnya. Tapi fungsinya untuk apa tadi? Ya, terus itu untuk yang kita makan yang berdaging itu tadi lah. Nah, sekarang kita akan mengerjakan tugas. Ini sudah Ibu bagi kelompoknya. Ada kelompok yang pertama, tentunya berbeda-beda soalnya lah, tetapi tujuannya sama untuk membahas masalah bagian tumbuhan. Untuk kelompok pertama, ini akan Ibu bagikan. Kelompok pertama ini adalah tugasnya. Nah, di sini ada gambar tumbuhan tadi. Kita tadi belajar tumbuhan tomat. Nah, ini ada tumbuhan tomat. Lalu kita akan untuk kelompok di sini ada nama bagian-bagian. Ya, ada sudah 1, 2, 3. Ada nih. Nah, yang satu ini ada bunga. Sini ditulis bagian nomor 1 bunga misalnya. Fungsinya untuk apa? Paham? Nah, sekarang silakan untuk kelompok 1 bekerja sama. Sedangkan untuk kelompok 2 ini ada di buku pegangan kita KS ada soal halaman untuk bagian tumbuhan halaman nih. Untuk kelompok sini adalah menjawab dengan pilihan ganda. Silakan jawab 1 sampai 10 untuk kelompok yang di sini. Sedangkan untuk kelompok yang terakhir, kelompok di sini adalah menjawab soal top. Yang halaman berapa? 26. Nih, bagian B. Silakan dikerjakan. Sama semuanya, pada dasarnya sama, cuma ya kelompok 1. Ya, boleh dikasih nama kelompok 1. Langsung aja kelompok 1. Ini langsung masukkan ini bagian ini. Silakan dikerjakan. Jadi ada 3 hari ini. Untuk kelompok pertama menjawab soal dengan yang satu memberi nama untuk bagian tumbuhan dan menjelaskan fungsinya. Untuk kelompok 2 adalah menjawab soal pilihan ganda. Lah, tapi ini juga masalah bagian tumbuhan. Jadi ya, si Aziza membacakan hasilnya, Opal anukan. Apa itu? Memegang. Memegang supaya temannya tahu. Nah, ya. Opal megang ke sana ke arah temannya. Ya. Iya. Bagian tumbuhan dan fungsinya judulnya. Dibaca dulunya ini. Nama kelompok 1 bagian judulnya dulu dibaca. Iya. Silakan dilihat, teman-temannya dilihat juga. 1 apa itu? 1 bunga. Fungsinya apa bunga? Iya, sebagai perkembangbiakan tumbuhan. Seterusnya gambar nomor berapa? Nomor 2. Mana nomor 2? Iya, buah. Ini ada nomor 2. Ya, sebagai perkembangbiakan. Ya, ini buahnya terlihat kan? Nomor 3, apa itu? Daun. Mana daun? Iya, nomor 3 daun. Apa fungsi daun? Tempat terjadinya fotosintesis. Terus lagi batang?
Iya, mengangkut air dan garam mineral. Silakan duduk. Nah, itu tadi hasil dari kelompok 1. Apakah kelompok lain bisa menanggapi atau menambahkan hasil dari kelompok 1? Bagaimana? Apakah ada kelompok lain untuk menanggapi hasil dari kelompok 1? Tentang tadi buah. Buah tadi ada untuk tempat perkembangbiakan. Apa tadi Ajija? Buah tadi untuk apa? Nah, buah adalah sebagai tempat perkembangbiakan. Kira-kira apa lagi fungsi buah? Ada yang memberi tanggapan? Kelompok 2, ada yang beri tanggapan buah itu untuk apa? Ya, silakan Hakim. Oh iya, untuk dapat dimakan buahnya. Iyalah. Nah, jadi fungsinya itu bisa dimakan. Jadi kelompok 3 memberi tanggapan kepada dari kelompok 1. Tambahkanlah kelompok 1. Boleh aja lah, tambahkan lagi. Iya, terima kasih kelompok 3. Ada lagi tambahan untuk kelompok 1 yang lain? Tadi ada kelompok 1 menyebutkan ada daun katanya tempat untuk fotosintesis. Apakah setuju daun untuk tempat fotosintesis? Setuju, iya, setuju katanya kelompok 1-an. Terus lagi ada batang. Batang ada yang bisa menambahkan tadi untuk mengangkut air dan mineral dari dalam tanah. Apakah kelompok lain ada yang ingin menambahkan fungsi batang? Fungsi batang selain untuk mengangkut air dan mineral dari dalam tanah, batang itu fungsinya untuk apa lagi kira-kira? Bisa menambahkan jawaban kelompok 1 apa mana? Batang tadi. Hah? Batang, fungsi batang. Apa aja fungsi batang? Ayo. Tadi kelompok 1 menyebutkan untuk tempat mengangkut air dan mineral dari dalam tanah dengan bantuan akar terus ke batang menjalar ke atas. Nah, fungsi batang untuk selanjutnya apa lagi kira-kira? Apa lagi yuk? Itu tadi di video ada, terus kita lihat di luar ada. Supaya tumbuhan apa untuk batang itu? Makin besar tumbuhannya, batangnya semakin apa? Ayo. Tegak. Iya, semakin tegak. Artinya batang itu tempat untuk mengokohkan tumbuhan. Nah, kelompok 1 ada lagi dari saran dari kawan, ditambahkan dari batang itu fungsinya untuk menegakkan tumbuhan. Jadi untuk kelompok 1 tadi sudah ada, ditambahkan lagi oleh kelompok 3. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih kelompok 3 sudah menambahkan presentasi hasil diskusi kelompok 1. Nah, sekarang kelompok 3 lagi. Silakan bawa buku dan pertanyaannya. Ya, boleh. Pertanyaannya boleh hakim yang membacakan. Pertanyaan pertama. Satu, ciri-ciri tumbuhan yang penyerbukannya terjadi dengan bantuan hewan seperti pada gambar di samping adalah. Iya, itu ada gambar bunga dan kupu-kupu. Nah, pertanyaannya ciri-cirinya, dimintanya ciri-cirinya. Terus apa jawabannya dari kelompok 3? Coba bacakan jawabannya. Kupu-kupu, ada kupu-kupu. Oh iya, coba lihat. Pertanyaannya adalah ciri tumbuhan yang penyerbukannya terjadi dengan bantuan hewan seperti pada gambar samping adalah ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya bunga apa aja? Yang kalau dengan kupu-kupu, kupu-kupu itu senangnya pada bunga yang bagaimana? Bunga matahari besar. Bunga yang berserbuk. Iya, bagus. Selain itu tadi bunga matahari jadi harus ditambahkan. Kenapa bunga matahari itu? Karena ada apanya yang ininya tuh. Karena apa? Si kupu-kupu itu senang dengan bunga dan menarik perhatian kupu-kupu itu karena apanya bunga itu? Pertama, karena memang ada serbuknya di dalam. Karena ada madunya, boleh ada madunya.
Kelompok 1 ada apanya lagi? Karena bunga itu identik dengan keindahan. Nah, kenapa kupu-kupu itu senang pada bunga? Warna bunga. Iya, warna bunga itu kadang mencolok, bagus, indah. Sehingga kupu-kupu ini datang mendekati. Nah, jadi pertanyaan pertama itu sudah dikasih saran sama kelompok 2 dan kelompok 1 adalah pertama karena kelompoknya berwarna-warni. Yang kedua, terus ada serbuk. Jadi si kupu-kupu akan senang pada bunga yang berwarna, ujar kelompok 3. Ya, sekarang pertanyaan kedua. Apa itu pertanyaan kedua? Kan biji pada tumbuhan kelapa biasanya terjadi dengan bantuan Iya, dengan bantuan apa? air dan cahaya matahari. Bagus. Jadi pertanyaan kedua dari kelompok 3 adalah bagaimana penyerbukan kelapa? Kelapa itu bagaimana tumbuhnya? Ternyata dengan air dan Cahaya matahari. dengan air bisanya melantarkan cahaya matahari, maka akan tumbuh kelapa tersebut. Bisa juga kelapanya ditanam. Iyalah. Iya. Tepuk tangan buat kelompok 3. Jawabannya bagus. Dan terima kasih kepada kelompok lain. Ada tambahannya. Ya, silahkan duduk. Nah, untuk kelompok 2 ini adalah menjawab pertanyaan. Sekarang boleh 2 saja. Pertanyaan pertama dan kedua dijawabkan di sini. Jadi tinggal. Silakan. Langsung dijawab. Ya. Baca dulu Rekan. Tumbuhan berikut yang memiliki bentuk akar tunggung adalah Apa jawabannya? Apa? Bawang merah. Akar tunggang. Nah, akar tunggang itu biasanya tumbuhan yang kuat seperti jeruk, mangga. Nah, kalau bawang merah itu berupa serabut. Jadi nih, jawabannya yang mana kira-kira? Iya, mangga ya. Berarti jawaban kelompok 2 benar apa ada? Salah. Iya, yang benar adalah mangga adalah salah satu contoh akar tunggang. Kalau yang lainnya adalah akar serabut. Tapi oleh kelompok 2 dijawabnya akar serabut. Ya, silakan nomor 2. tumbuhan berikut yang semuanya memiliki batang basah yaitu Yaitu apa? Mangga. Ayo, coba kelompok yang lain bagaimana menanggapinya? Di sini tadi nomor 2 tumbuhan berikut yang semuanya memiliki batang basah. Yaitu batang basah berupa apa? Basah. Batang basah. bayam jagung. Nah, diperbaiki sendiri oleh kelompok. Bayam apa lagi? Bayam, jagung, dan pisang. Nah, itu yang basah. Ya, diperbaiki sendiri ya. Udah, tepuk tangan buat kelompok 2. Ya. Ternyata sadar setelah berdiri, setelah mempresentasikan baru sadar salah. Nah, demikianlah tadi pembelajaran kita tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Sekarang Ibu tanya, kira-kira sudah paham apa belum bagian tumbuhan? Ayo Ibu tanya, siapa yang sudah paham? Angkat tangan. Ayo. Di situ paham. Siapa yang sudah paham? Nah, ada yang tidak paham, Fikri, apa yang tidak paham? Karena Fikri sudah angkat tangan. Apa Fikri yang tidak paham di dalam pelajaran kita hari ini? Apa Fikri? Boleh bertanya. Apa Fikri? Ayo Fikri. Fikri ada sesuatu yang belum dipahaminya tentang materi ini. Apa Fikri itu? Apa? Apa semuanya kada paham? Apa Fikri yang kada paham? Masalah tumbuhan. Kenapa tumbuhan bisa beranak, bisa berkembang biak? Iya, itu diberikan ya. Kenapa?
Mengapa tumbuhan bisa berkembang biak? Biar Fikri itu yang kalian paham. Nah, kenapa lah? Kenapa bisa tumbuhan tuh bisa banyak beranak-anak? Iyalah Fikri. Tumbuhan itu adalah termasuk salah satu makhluk hidup yang ada di dunia ini. Makhluk hidup itu ada binatang, ada manusia, dan ada tumbuhan. Makhluk hidup adalah bisa untuk meneruskan. Nah, meneruskan kayak manusia ada beranak, terus ada anaknya beranak lagi, Jelas Fikri? Nah, kalau anak itu si binatang bisa beranak enggak? Bisa. Kalau beranak bertelur, ini banyak. Karena tersebut makhluk hidup. Nah, sekarang kalau tumbuhan, ternyata tumbuhan sangat perlu juga bertambah banyak. Nah, kayak bertambah banyak. Umbia. Terus lagi perkembangan biaknya itu berbeda-beda Fikri. Ada yang berupa biji, tadi apalah? Bijinya dibuang ke tanah, tumbuh. Ada yang berupa anak, bisa ada anaknya di bawah, tambah ganal Fikri aja. Ada lagi yang berupa stek, pohon mangga ganal, terus di stek, di atas tanah, bisa dicangkok. Nah, ada lagi yang cocok bebek, diangkat daunnya, sekalinya tumbuh Fikri di sini. Akarnya seperti yang kita pernah mengadakan percobaan. Nih, ini adalah cocok bebek yang pernah kita buat percobaan. Ya, ini adalah termasuk bagaimana Bu? Itu buah ada buah, itu buahnya ada kawa di setek. Ternyata cocok bebek berkembang biak dengan tumbuh di ketiak daun ini. Tumbuhnya Fikri di sini lalu begana. Paham Fikri? Nah, kenapa maka bisa tumbuh dan banyak? Itulah kekuasaan Allah Ta'ala. Karena Allah menciptakan makhluk itu untuk berkembang biak, untuk digunakan sebaik-baiknya oleh manusia. Paham? Alhamdulillah, semuanya hari ini sudah paham dan waktunya sudah habis. Alhamdulillah sudah paham semuanya tentang tumbuhan dan bagian-bagiannya. Untuk selanjutnya siap-siap kita istirahat dan kita baca doa sebelum makan. Ya, siap doa sebelum makan. Tangan